Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi terkait pelarangan edar Indomie rasa ayam spesial di Taiwan, karena adanya residu pestisida etilen oksida atau ETO dan tidak sesuai dengan peraturan setempat. Dalam siaran pers tertulisnya, Kamis 27 April 2023, BPOM RI menjelaskan bahwa Otoritas Kesehatan Kota Taipei melaporkan keberadaan ETO pada bumbu produk mie instan merek Indomie rasa ayam spesial, produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, sebesar 0,187 mg per kilogram ppm. Taiwan tidak memperbolehkan ETO pada pangan. Metode analisis yang digunakan oleh Taiwan FDA adalah metode penentuan 2-chloroethanol yang hasil ujinya dikonversi sebagai ETO. Oleh karena itu, kadar ETO sebesar 0,187 ppm setara dengan kadar 2CE sebesar 0,34 ppm, kata BPOM RI. Indonesia sendiri, lanjut BPOM, telah mengatur batas maksimal residu atau BMR 2CE sebesar 85 ppm melalui keputusan Kepala BPOM nomor 229 tahun 2022 tentang pedoman mitigasi risiko kesehatan senyawa etilen oksida. Dengan demikian, kadar 2CE yang terdeteksi pada sampel mie instan di Taiwan, 0,34 ppm, masih jauh di bawah BMR 2C di Indonesia dan di sejumlah negara lain, seperti Amerika dan Kanada. Oleh karena itu, di Indonesia produk mie instan tersebut aman dikonsumsi, karena telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk sebelum beredar, tegasnya. Masih dalam pernyataan BPOM tersebut diterangkan bahwa, sampai saat ini, Codex Alimentarius Commission atau CAC sebagai organisasi standar pangan internasional di bawah World Health Organization atau Food and Agriculture Organization belum mengatur batas maksimal residu ETO, di mana beberapa negara pun masih mengizinkan penggunaan ETO sebagai pestisida. Sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah terjadinya temuan berulang terhadap produk sejenis yang berpotensi terhadap reputasi produk Indonesia, BPOM telah melakukan beberapa hal, yaitu menerbitkan keputusan Kepala BPOM nomor 229 tahun 2022 tentang pedoman mitigasi risiko kesehatan senyawa etilen oksida sebagai upaya proaktif pemerintah memberikan perlindungan masyarakat dan acuan bagi pelaku usaha untuk segera melakukan mitigasi risiko. Melakukan sosialisasi atau pelatihan secara berkala kepada asosiasi pelaku usaha dan eksportir produk pangan termasuk eksportir ke Taiwan, terkait dengan peraturan terbaru yang berlaku di negara tujuan ekspor. Mengusulkan ETO dan 2CE sebagai priority list kontaminan for evaluation by Joint FAO or WHO Expert Committee on Food Additives atau JECFA. Meski demikian, BPOM tetap memerintahkan pelaku usaha termasuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk melakukan mitigasi risiko, guna mencegah terjadinya kasus berulang. Adapun mitigasi risiko yang diperintahkan BPOM adalah 1. Menjaga keamanan, mutu, dan gizi produk pangan olahan yang diproduksi dan diekspor serta memastikan bahwa produk sudah memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. 2. Memastikan penanganan bahan baku yang digunakan untuk seluruh produk baik lokal maupun ekspor agar tidak tercemar ETO antara lain, memilih teknologi pengawetan bahan baku dengan menggunakan metode non-fumigasi seperti sterilisasi uap pada prapengapalan, meminimalkan penggunaan bahan tambahan pangan yang mengandung residu ETO pada proses produksi dan, atau menggunakan teknik pengolahan suhu tinggi untuk memastikan ETO menguap maksimal. 3. Melakukan pengujian residu ETO di laboratorium terakreditasi untuk persyaratan rilis produk ekspor dan melaporkan kepada BPOM. BPOM sendiri telah melakukan audit investigatif sebagai tindak lanjut terhadap hasil pengawasan Otoritas Kesehatan Kota Taipei dan industri telah melakukan langkah-langkah mitigasi risiko untuk memastikan residu ETO memenuhi ketentuan, antara lain, mengidentifikasi bahan baku yang potensial mengandung residu ETO. Menetapkan persyaratan COA residu ETO pada bahan baku impor, menetapkan persyaratan evaluasi pemasok tidak menggunakan ETO untuk bahan baku lokal, dan melakukan pengujian residu ETO di laboratorium internal yang terakreditasi sebagai bagian dari monitoring rutin kesesuaian spesifikasi bahan baku di sarana produksi maupun untuk rilis produk ekspor. BPOM secara terus-menerus melakukan monitoring dan pengawasan pre- dan post-market terhadap sarana dan produk yang beredar.
termasuk inspeksi implementasi cara produksi pangan olahan yang baik, atau CPOP di sarana produksi serta pelaksanaan sampling dan pengujian produk di peredaran untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin produk yang terdaftar di BPOM dan beredar di Indonesia aman dikonsumsi, pungkas BPOM.